Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kejujuran, barokah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Pemandangan yang berbeda saya lihat. Saya bandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ternyata saya merasa berbahagia. Pikiran saya tadi masjidnya sudah kosong, tinggal imam dan makmumnya. Ada masjid yang imam merangkap makmum, dia imam, dia makmum. Ada lagi yang merangkap azan, muazin. Kalau di kampung ada beduk, dia juga tukang pukul beduk. Ya. Tapi alhamdulillah di sini istiqomah. Biasanya ibu-ibu lebih banyak, sekarang ternyata bapak-bapak lebih banyak. Ya, ibu-ibu mungkin sudah sibuk ya, mau menyiapkan ini untuk lebaran, walaupun belum tentu ini. Kalau teman kita Muhammadiyah sudah pasti hari Jumat. Nah, yang di luar itu apa dia NU atau apa masih menunggu. Bisa jadi Sabtu, atau bisa jadi menurut analis ilmiah bisa jadi lebaran ini sama bareng Jumat. Walaupun bapak-bapak, saya mau ngomong dari hati ke hati. Ini kan bukan perkara yang mutlak. Anda menyatukan apa itu derajat, dan itu bisa berubah-ubah. Dulu harus sekian derajat, sudah sah, hilal sudah nampak jelas, jadi bisa musyawarah. Ada mengatakan di bawah ukur sekian derajat. Ini kan bukan masalah yang mutlak. Artinya apa? Bisa dimusyawarahkan, ya kan? Bisa disatukan. Kenapa sih kita ini tidak bisa bersatu? Dan siapa sih yang bikin kita tidak bersatu? Nah, ini sudah politik ya. Benar. Sekarang bukan kajian politik, kita mau ceramah tarawih. Artinya tidak ada jaminan bahwa yang tepat itu yang paling benar, atau yang satu itu paling benar. Tidak. Semuanya benar. Dan kalau kita mau realistis, ya, ternyata yang Idul Fitri Jumat itu lebih mayoritas di seluruh dunia. Ya, satu Syawal itu hari Jumat. Kalau yang satu Syawal hari Sabtu, umpamanya hari Sabtu, itu cuma 4 negara Asia Tenggara: Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Jadi sudah baik. Ini diminta oleh Pak Imam untuk menyampaikan temanya keutamaan sholat tarawih, dan sudah di ultimatum jangan banyak. Nanti amplop dipotong, silakan saja saya dipotong. Memang tadi Ustaz anti amplop, yang penting isinya. Ya, saya berbeda juga dengan saya imam besar kita ini. Apa yang mau saya sampaikan? Jadi singkatnya, ya, saya nggak tahu juga pertimbangannya kenapa kajian tarawih ini dibuat di ujung ya. Yang jelas tarawih itu hanya ada pada bulan
dari Ramadan adalah tarawih. Dan jelas keutamanya luar biasa. Salah satu keutamaannya ini bagian dari man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masyaallah. Barang siapa yang qama artinya menegakkan ya bulan Ramadan itu pada malamnya dengan sholat malam, qiyamul lail, khususnya tarawih seperti ini akan diampuni seluruh dosanya yang telah luar biasa. Siangnya menshoma Ramadan, yang dia puasa di bulan Ramadan, malamnya qoma Ramadan, dari dua kalimat yang berbeda dengan sholat dan sebagainya, tadarus. Itu dijamin dosa-dosanya nanti akan diampuni. Luar biasa. Kita diberikan keistimewaan, bonus, ya, ganjaran dengan Ramadan. Saya sendiri ngomong ke Bapak yang mendampingi saya, Pak Sofyan. Rasa sedih kita nggak lama lagi ya, kita akan bisa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Panjang umur, sehat, dan punya duit. Kalau nggak punya duit, ribet juga hidupnya, susah. Ini kesempatan. Kalau ada yang bilang ini Lailatul Qadar yang terakhir, dari mana dia tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Kalau saya berpegang kepada pendapat seluruh malam Ramadan dari malam pertama sampai malam akhir itu adalah Lailatul Qadar. Jadi saya nggak milih-milih. Jadi makanya mulai dari pertama kita selalu standby, selalu siap untuk menyebut Lailatul Qadar. Walaupun ada hadis mengatakan pada 10 malam terakhir dari malam-malam ganjil, oke. Tapi untuk lebih amannya kita hadam dulu ya. Nah, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir 29 atau malam 30. Kalau yang dia itu ya 1 Syawal yang besok hari Jumat berarti ini malam terakhir ya, 29 hari. Nah ini jadi masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu lebih dalam bentuk bukan fisik. Ada kalau tandanya matahari besoknya itu redup sebagainya, itu nggak jadi ukuran. Itu lebih kepada pengaruh kepada batin, kepada hati, kepada jiwa. Kalau kita mendapatkan salamun ya hatta matla'il fajr, kan begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, kita ingin mendapatkan salamnya malaikat berduyun-duyun pada malam Lailatul Qadar itu, sehingga menjadi sempit. Al-Qadar itu salah satu pengertian adalah sempit. Mereka turun menyapa kita, memberikan salam, selamat, kesejahteraan, rahmat, dan sebagainya. Itu yang ingin kita tuh. Baik, mudah-mudahan kita masih mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan kembali kepada tarawih, sedikit lagi waktunya. Jelas, artinya setelah Ramadan kita tidak tarawih lagi. Adapun apakah dia nanti rakaatnya ada yang 8, ada yang 20, mungkin juga ada yang 36, itu bukan masalah yang utama. Jadi kita sekali harus bersatu dan tidak merasa saya 8 rakaat ini yang benar. Oh enggak, 20, oh 36. Yang nggak benar pun enggak sholat tarawih.
Gus Dur ceritanya mengajak waktu itu ketua umum PP Muhammadiyah Buya AR Bakhuddin, orangnya warung dan sebagainya. Beliau kan Muhammadiyah, sholat tarawihnya 8 rakaat. Masuk ke kubu Gus Dur di Jombang. Begitu mau sholat tarawih, Buya AR Bakhuddin menawarkan, ini tarawihnya mau 8 atau 20? Pasti kan semuanya 20. Benar mau 20? 20. Oke. Sedikit ya cerita Buya. Apa lanjut apa selesai? Lanjut. Masuk selesai. Gak apa-apa dipotong upload, gak apa-apa. Ya, begitu sholat beliau malam tawar, sholatnya takbir kayak tadi imam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca ayatnya juga panjang. Yasin. Masya Allah. Apa selesai? Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Pokoknya satu rakaat itu bisa. Ya berapa menit itu? Sampai 8 rakaat. Ya. Bagaimana? Ayo jemaah. Mau lanjut apa 8 aja? 8 aja. Gimana kalau 20? Kapan selesainya? Kata Gus Dur, hebat ini, bisa menaklukkan orang NU di kubunya NU. Jadi kalau orang pintar sama orang pintar itu nggak berantem, ya kan? Yang suka berantem yang tanggung, ilmunya aja tanggung gitu. Oh jenggot itu sunal, kalau pakai jenggot itu bid'ah. Bukan. Kalau nggak pakai celana sendal itu masuk neraka, ya. Kata Gus Bar, sebetulnya kalau kita ini beragama dengan benar, nikmat pun. Nikmat beragama itu senang. Nggak takut dosa, neraka gitu ya. Ternyata happy beragama itu dengan ilmu. Makanya harus banyak belajar. Kan ayat pertama Iqra kan begitu. Baca. Jadi nggak ada masalah. Ya yang mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali itu 20 rakaat. Kalau Maliki itu 36. Itu penduduk Madinah. Imam Malik itu kan dia di Madinah. Amalan penduduk Madinah itu 36. Ya, yang jelas logikanya kalau lebih banyak sholat lebih banyak pahalanya kan. Fatihahnya lebih banyak, sholawatnya lebih banyak. Nah, sekarang kita mau sholat apa enggak? Nah mau 4 atau 2? Kalau menurut kaidahnya sholat sunnah pada Nah tahu di sini 4 atau 2? 2. Oke. Apa salah yang 4? Enggak juga. Yang salah itu yang enggak sholat, ya. Gitu. Yang enggak itu 8 rakaat sekaligus. Atau enggak ada ya? Pernah kan ibu-ibu? Oh, berarti sebelum sholat 4 ada yang 2 kan? Kenapa enggak 8 rakaat sekaligus? Ketawa semua. Iya. Nah ini, jadi mari sebentar lagi puasa ini selesai. Jadi tarawih otomatis ya tidak ada lagi. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merebut itu. Karena dijamin kalau kita puasa dan juga mendirikan, menegakkan malam-malamnya itu, malam-malam Ramadan, maka kembali kepada kita diampuni segala dosa. Enak kan? Jadi tidak sadis Islam itu. Dosa. Sebesar apapun dosa, sebanyak buih di laut, sampai ke langit yang ketujuh. Nggak tahu kita di mana langit yang ketujuh. Yang pertamanya kita nggak tahu. Diampuni oleh Allah. Jadi Tuhan itu konsepnya sebagai Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi jangan takut, beragama ini nikmat. Asal kita mengerti. Demikian saja. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sekali lagi
diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan bertemu lagi